3, 2, 1, action. Halo Fitsmania, saya Jopo Amfu, biasa dipanggil Jo atau JP atau JP. Yuk kali ini saya akan mengajak Fitsmania untuk membahas tentang hormon bahagia. Apa sih hormon bahagia ini? Itu ada proses tubuh yang membuat kita, memberi kita rasa happy. Ya, ada 4 hormon yang mengatur bahagia atau rasa senang ini. Banyak sekali ya, bisa sampai 4 hormon yang mengatur. Apa saja sih? Yuk kita lihat. Ketika kita merasa bahagia atau senang, itu ternyata melibatkan 4 hormon penting. 1 itu dopamin, sebuah hormon motivasi atau hormon penyemangat. 2 itu serotonin, itu hormon berharga, ya, hormon yang memberikan kita rasa value, ya, kita berasa kita bernilai. Kemudian endorfin adalah hormon penenang, menenangkan gejolak kita punya rasa panik, ya, rasa cemas, rasa stres, rasa depresi, itu sebagai penenang. Ya. Oksitosin adalah hormon cinta. Jadi selfie adalah salah satu ekspresi kita untuk mendapatkan hormon senang ini sebenarnya. Jadi dopamin adalah hormon motivasi yang diproduksi oleh otak kita. Ya. Ini akan memberikan kita semangat sebenarnya. Hormon dopamin itu memberikan kita semangat, memberikan kita motivasi, memberikan kita harus mencari perhatian, mencari sensasi, mau dihargai, semacam sistem reward, ya. Kemudian peningkat dopamin ini adalah berupa sosial media, berupa selfie, berupa mengikuti geng motor, arisan, game online, kompetisi, ya, olahraga, pijat, kemudian meditasi, jemur matahari, judi, ya. Dari makanan juga ada makanan enak, pil energi, fat burner, kafein, coklat, daging, telur, ya, almond, yogurt, polang-polangan, dan terakhir ada narkoba. Jadi hormon kedua itu adalah serotonin. Mirip dengan dopamin sebenarnya. Hormon ini memberikan satu nilai value, diproduksi 10% di otak dan 90% di pencernaan. Jadi bergantung pada makanan apa yang kita makan sebenarnya, ya. Jadi dia mengatur siklus tidur. Saat serotonin kita normal, tidur kita akan lebih enak, kita tidak akan mengalami kesulitan tidur. Mengatur nafsu makan kita, mengatur metabolisme, mengatur ingin bersosialisasi, merasa kita bernilai, ya. Jadi orang-orang yang merasa kesepian itu memiliki serotonin rendah, ya. Peningkat serotonin adalah olahraga, pijat, meditasi, jemur matahari, memvisualisasikan pola pikir positif, ya, melihat foto-foto kita yang bahagia, melihat foto-foto yang dulu, ya, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan triptofan. Saya tadi bilang di pencernaan kita bergantung dari makanan. Apa sih makanan triptofan ini? Yaitu makan coklat, ya, kuning telur, protein hewani dan protein nabati. Endorfin adalah hormon ketiga. Ini semacam hormon morfin alami, ya, anti stres yang diproduksi di otak kita. Bersifat analgesik, yaitu menenangkan, seperti obat penenang, mengurangi rasa sakit, mengurangi stres, dan mengurangi kecemasan. Jadi peningkat endorfin adalah kita tertawa, menonton film komedi atau nonton stand up comedy show, ya. Jadi olahraga, pijat, meditasi, jemur matahari, makan coklat, ya, terutama dark coklat, makan makanan pedas, vitamin C. Vitamin C ini sangat bagus untuk membantu endorfin sebenarnya. Ginseng, aromaterapi, terutama di flavor vanilla dan lavender. Nah, hormon keempat ini adalah oksitosin atau disebut dengan hormon cinta atau hormon pelukan yang diproduksi di otak. Jadi hanya dengan memeluk kita bisa mendapatkan, tubuh akan memproduksi hormon ini sebenarnya. Jadi pengikat hubungan, menambah ketertarikan. Jadi biasanya kalau orang yang PDKT atau orang tertarik dengan satu wanita, di hormon oksitosin itu akan meningkat sebenarnya. Menambah keintiman, menambah kepercayaan, menambah kesetiaan. Dan ini sebagai pelancar ASI pada ibu-ibu menyusui. Jadi peningkatan oksitosin adalah berpelukan, bersentuhan, memberikan hadiah, olahraga, pijat, meditasi, jemur matahari, saat melahirkan dan saat menyusui, berhubungan seks, dan terakhir adalah saat orgasme. Perbedaan dopamin dan serotonin ini banyak orang
sering salah paham satu dengan sama yang lainnya. Serotonin yang cukup akan menekan dopamin yang berlebihan. Jadi dopamin yang rendah itu orang yang suka menunda, orang yang sering ragu-ragu terhadap diri sendiri, orang yang kurang percaya diri, kurang antusias terhadap melakukan satu kegiatan, ya, dan mudah lapar. Kemudian serotonin rendah itu merasa kesepian, depresi, kecemasan, sulit tidur, insomnia. Jadi orang yang insomnia sebenarnya serotoninnya rendah sebenarnya. Percaya diri rendah. Dopamin tinggi itu impulsif. Jadi agresif, ya, melakukan sesuatu tindakan terlalu sembrono. Kemudian pesta makan, kecanduan, bisa kecanduan terhadap rokok, bisa kecanduan terhadap segala hal sebenarnya. Judi dan ADHD, ya. Serotonin tinggi itulah lebih kepada pencernaannya, diare, menggigil, kejang, otot kaku, jantung debar, dan tensinya tinggi. Jadi kalau mau dapatin 4 hormon sekaligus, mudah, tinggal berselfie sambil peluk pasangan Anda, lalu makan coklat bareng. Jadi Anda langsung dapat dopamin, dapat serotonin, dapat endorfin, dapat oksitosin sekaligus. Cara lain ya kita bisa olahraga, ya, jemur matahari terik, pijat, meditasi, dan makanan coklat, dark coklat terutama. Semoga ini bermanfaat. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri? Ya, tentu semua tahu ini berawal daripada yang paling bagus adalah kita pada kesehatan tubuh kita sendiri. Ya, kesehatan bukanlah segala-segalanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Saya Jopo Anfu, JP bersama Binagarnet, kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binagarnet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.